Saya mengatakan saya percaya perkataan Yesus di perjanjian baru, hanya perkataan Yesus yang saya percaya. Di luar dari itu adalah hasil penyelidikan, saya tidak percaya, saya katakan. Bahkan Paulus, apalagi Paulus adalah penyesat bagi saya dan dia adalah antikristus. Saya tidak mengatakan Yesus tidak baik akhlaknya. Dari tadi saya tidak pernah mengatakan demikian. Betul. Tapi saya mengakui bahwa Yesus itu apa yang dikatakan Yesus adalah betul. Karena dia mengaku bahwa dia datang dari Bapa. Dia adalah utusan seperti Yohanes 17 ayat 3 yang saya katakan tadi. Seperti Artinya Yesus kan berkata begini, di Bang. Markus 12 ayat 29. Tidak Ya, pernah saya mengatakan Yesus tidak baik, kawan. Jadi Anda jangan fitnah ya, karena memang saya tahu orang Kristen kita, teman-teman kita nih, kalau bukan Kristen ini nggak bisa, bukan Kristen ya, ini Ya nggak itu bakal fitnah. ya itu sudah kamu fitnah itu. Jadi Ya, begini, karena kamu sudah memfitnah saya lebih dulu, Bang. Enggak, Kamu sudah saya memfitnah enggak mau bahwa saya fitnah. mengatakan Yesus Gini, akhlak Al. tidak baik. Gini, Al. Sedangkan dari tadi saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah, saya percaya perkataan Yesus, saya bilang. Iya. Bahwa dia datang sebagai utusan dan dia bukan Tuhan. Saya tidak mengatakan kamu sudah berbuat, kamu sudah mengatakan akhlak tidak baik kepada Yesus, tidak. Tetapi pertanyaan kamu bagaimana, Bang? Bang, jangan menipu. Ini ada orang di sini yang menyaksikan, Bang. Iya, gini, Al. Tetapi dalam pintar logika sekali bersilat lidah loh, seperti Paulus. Benar susah, Bang. Kalau kita masih Katolik itu kita penipu, Bang. Jujur saya ngomong. Ya, itu Karena kan kamu sudah fitnah itu. Kita hanya mau Gini, Al, enaknya saja dengar dari saya dulu. bangsa Yahudi. Ya, untuk tidak bersunat karena kita bilang kita bukan orang Yahudi, tidak makan bedua karena kita bukan orang Yahudi. Tetapi kalau Yesus berkata dia datang untuk orang Israel saja kita tidak percaya. Itulah kebusukan kejelekan kita, Bang. Al KTP. Orang yang mendengar, pendengar di bawah ini sudah cerdas semua berpikir. Dari kamu argumen itu mengatakan Nabi Muhammad adalah alasan kamu itu masuk ke Islam karena Nabi Muhammad adalah berakhlak baik. Lalu logika berpikir daripada para pendengar itu, oh berarti Yesus kenapa si Al pindah? Berarti Yesus itu tidak berakhlak baik. Kalaupun pikiran kamu yang jelek, betul. Bang. Kalaupun kamu tidak mengatakan seperti itu, tidak ada yang mengatakan tidak berakhlak itu, baik, Bang. Kawan, sudah gini ya. Kawan. Tolong saya bilang ya. Seperti Matius 5 ayat 37 tadi ya. Kalau ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Jangan suka menambah-nambah dan jangan suka berprasangka buruk ya. Seujon bahasanya orang ya, Bang ya. Demikian, silakan ya, Bang. Saya ngerti ya. Kalau Anda sudah pernah membaca, sebentar, apakah Anda sudah pernah membaca buku Sirah Nabawiyah sehingga Anda mengatakan enggak, saya nggak pernah. Saya nggak pernah. Begini, ini kan saya berpikir, saya membangun logika saya dari argumen kamu. Baca dulu. Begitu. Kamu membangun sendiri, Bang. Itu atas insting dan itu memang logika berpikir saya, Bang. Saya tidak mengatakan Yesus tidak benar, akhlak tidak mungkin juga orang lain itu tidak membangun logika seperti saya juga, tidak. Pasti. Siapa yang membangun logika seperti Anda? Siapa? Yang ya orang Katolik yang lain itu kan sudah pasti berpikir coba di bawah kita bilang teman-teman di bawah yang Kristen Katolik. Siapa yang mendukung Anda coba? Dengan berlogika seperti Anda. Al, harus paham rasio berpikir, Al. Waduh, Bang, itu kamu berpikir negatif, Bang. Kamu cacat berpikiran kamu. Bukan berpikir negatif, Al. Tetapi berdasarkan bangun dari logika berpikir kamu tadi. Bangun dari logika. Saya mengatakan Nabi Muhammad akhlaknya baik, betul. Sesuai dengan apa yang saya baca di buku Sirah Nabawiyah. Oh iya, saya tidak menolak itu, Al. Loh. Dan saya tidak mengatakan Yesus tidak baik dari tadi. Saya mengatakan bahwa Yesus mengatakan Matius 15 ayat 24. Nabi saya kan mengatakan begini awalnya. Kalau Nabi Muhammad tidak berakhlak baik, tidak mungkin pengikutnya pada saat itu mengikuti perkataannya. Gitu loh. Gitu. Nanti mungkin saya bisa berdiskusi dengan teman-teman Islam. Ustadz Felix pernah diskusi dengan saya ya, Ustadz Felix ya. Iya pernah. Nanti saya bisa berdiskusi tentang itu dengan yang lain. Tapi maksud saya sebentar, Ustaz, sebentar. Ini si Al ini kan saya tidak dia mau pindah ke Islam juga tidak apa-apa, asalkan itu nanti menjalankan Islam itu dengan baik. Jangan sampai kehadiran kamu itu merusak Islam itu. Itu pesan saya. Pasti saya akan menjadi garda terdepan di Flores ini. Orang Ruteng sudah 6 orang 7 orang yang mendengar saya tahu. Iya. Dan saya katakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang betul. Dia kitab yang dibawa kitab menyempurnakan semua kitab sebelumnya. Karena apa? Karena Muslim itu mengakui dan membenarkan kitab-kitab terdahulu. Dan akhlak mereka betul. Orang Islam itu mengimplementasikan, mempraktekkan dalam kehidupan mereka, Bang. Contoh, kamu mau contoh nggak? Waktu bulan puasa, di mana kita mau ke gereja hari Sabtu, kita orang Katolik kan biasa misa pertama. Di lampu merah tuh mereka sudah tahu kalau kita ini pakai kemeja, bahwa kita mau ke gereja. Tapi dengan begitu rendah hati dan mereka tidak memilih-milih orang, mereka membagi-bagi makanan. Adakah Katolik seperti itu membagikan makanan kepada yang lain imannya, berbeda iman?
Pernah nggak? Saya Katolik bang. Jadi jangan kita berbohong ya bang ya. Jangan jadi penipu bang, pendusta seperti Paulus. Jangan bang. Katakan jujur. Saya mau tuh abang mengatakan sesuatu itu berdasarkan realita. Kamu tuh sudah memfitnah orang Katolik yang tidak berbagi kasih kepada orang lain, itulah. Saya katakan, ada nggak yang bagi-bagi di jalan? Pernah nggak? Bukan memfitnah. Ada nggak? Saya tanya. Saya bertanya, bukan saya memfitnah. Saya bertanya. Ngerti nggak? Ada nggak? Kok mengerti nggak? Pertanyaan saya bertanya. Banyak kok. Buktikan di mana? Buktikan. Banyak lah Al, tapi cuma kan Iya, begini buktikan, Al. buktikan. Itu tidak perlu kita riakan menceritakan itu kepada orang lain Al, itu tidak penting. Ini saya mengatakan sesuai dengan ajaran nabinya bahwa mereka mengikuti benar-benar akhlak Nabi Muhammad yang betul-betul ya, tidak betul. Memang tidak ada salahnya itu. Budak, fakir miskin. Itu tidak ada salahnya Al. Lah iya, itu makanya saya jelaskan. Anda jangan bang, jangan tantrum bang ya. Tolong jangan tantrum bang. Kalau Anda betul-betul ingin mencari kebenaran, karena bagi saya diskusi ini adalah untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran diri bang. Kalau pembenaran diri percuma, setiap orang tuh mengklaim dirinya benar, padahalnya tidak sebenarnya. Gitu bang, teman ya, saudaraku ya. Saya tidak marah, tidak apa bang. Memang saya orang timur ya, begini lah logat bicaranya ya. Minta maaf. Al, saya juga kamu orang Manggarai Al, saya juga orang Manggarai Al. Saya orang Manggarai Al. Saya Ruteng bang. Iya, saya dari Labuan Bajo Al. Iya, kita tetangga dekat lah. Iya, saya ya, tidak menolak. Saya tidak apa namanya itu tidak keberatan kamu pindah ke Islam. Tidak apa-apa kok. Yang terpenting pesan saya, kehadiran kamu di Islam jangan sampai merusak Islam itu sendiri. Itu pesan saya. Saya kan cuma bilang tadi bang, kan yang dibangun dalam cara bernarasi itu bang, Anda cara bernarasi itu menggiring saya untuk merusak Islam lah apa segala macam bang. Saya pindah ke Islam justru karena konsep ketuhanannya benar. Ya, mereka memiliki satu Tuhan, satu kitab, satu nabi, dan mereka membenarkan nabi-nabi terdahulu. Apalagi yang kurang di situ bang. Makanya di Al-Quran kalau buka tuh ada tulisan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab tidak ada keraguan pada kitab ini ya. Ketunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan orang mau betul-betul jalan yang lurus pasti ditunjuk. Ya nggak apa-apa, itu kan bagian dari pengalaman iman kamu terhadap Islam problem itu ya. Saya sudah syahadat bang, semoga tahu. Saya masih tunggu sedikit lagi nih bang. Ya nggak apa-apa Al, kamu mau sudah sahabat apa ya nggak apa-apa. Ya, karena kan saya begini, narasi silakan. kamu di awal tadi bro, narasi di awal kamu tadi bahwa begitu semangatnya kamu menceritakan akhlak baiknya Muhammad itu kan gitu. Saya paham kok, saya tahu Nabi Muhammad itu pasti orang baik kok. Saya yakin itu. Karena apa? Orang baik pasti banyak pengikutnya. Orang tidak mungkin mengikuti orang yang tidak baik. Pasti orang baik. Lalu landasan berpikir saya, oh si Ali ini pindah karena memang Nabi Muhammad itu berakhlak baik. Berarti dengan kalaupun kamu tidak mengatakan bahwa Yesus itu tidak baik, tetapi logika berpikir orang, khususnya saya Katolik, itu kan, oh berarti si Al menganggap bahwa Yesus itu tidak punya akhlak baik. Itu bangun logika berpikir saya Al. Begitu. Jadi makanya pertanyaan saya tadi, apa yang menjadi dasar pemikiran kamu dalam diri Yesus itu, apa akhlak yang tidak baik dalam diri Yesus sehingga kamu pindah ke akhlak yang baik? Saya sudah dapat poinnya saudaraku. Saya sudah dapat ya. Jadi begini saudaraku, tadi saya sudah sebelum Anda naik mungkin ya, Anda tidak menyimak karena saya sudah mengatakan, Anda baca, boleh baca, Anda catat ya. 2 Yohanes 1 ayat 7 ya, supaya Anda tahu siapa penyesatnya di kita di Kristen ini, sehingga kita tuh tidak mengikuti hukum Taurat, apa perkataan Yesus ya. Perkataan Yesus, sekali lagi saya tegaskan, apa yang dia katakan Yesus seperti di Yohanes 17 ayat 3 itu betul. Ya, Markus 12 ayat 29, dengarlah hai orang Israel, hukum yang terutama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yohanes 17 ayat 3, hidup yang kekal itu yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu bahasa Indonesia kawan. Ya, saudaraku, bahasa Indonesia. Gini, ya, boleh bahwa Yesus benar-benar diutus. Aku datang dari Bapa, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Banyak sekali kata-kata Yesus yang mengatakan Tuhan tidak lebih besar dari hamba, Allah tidak lebih besar dari Bapa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari atas kehendakku sendiri. Bahkan Yesus pernah berdoa ya di zaman Getsemani ya, dia bersujud
dia berdiri maju sedikit dan bersujud dan dia berdoa, ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu. Berarti ada dua entitas di situ, Bang. Coba pakai akal sehat, Bang. Makanya saya bilang dari tadi, aktifkan dulu akal Anda. Kalau ada mau berdebat sama saya, udah saya turun, Bang. Saya nggak, kalau kamu Anda kayaknya nggak masuk, Bang. Nggak bakal masuk, Bang. Sebentar, gini, karena Paulus yang penyesat itu adalah Paulus, Bang. Di 2 Yohanes 1 ayat 7, kemudian korelasikan Anda baca di Galatia 1 ayat 11 12 bahwa Paulus mengatakan bahwa dia tidak menerima Injil dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepada saya, tetapi Yesus Kristus. Sedangkan di 2 Yohanes 1 ayat 7 bahwa orang yang mengatakan Yesus datang bukan sebagai manusia itu adalah penyesat dan antikristus. Itu sudah jelas, Bang. Anak SD kelas 5, kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang sudah bisa membaca akan paham dan mengerti, saudaraku. Saya sudah terlalu jelas mengatakan, Bang. Makanya saya bilang saya bersyukur lahir di zaman modern ini, saudaraku. Saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada saudara-saudara saya yang muslim apologet, karena mereka telah menyadarkan saya dari tidur panjang sehingga saya bisa bangun. Jangan nangis. Iya, saya mengatakan dari hati saya, saudaraku. Saya mengatakan dari hati saya, karena betul kita tuh tidur panjang. Kita tidak tahu Yesus itu siapa. Setelah mereka hadir ini, saudara-saudara kita dari muslim, apologet lintas agama, debat lintas agama, terbukalah pikiran saya. Selama ini saya tidak tahu Yesus diutus Matius itu apa ayatnya. Matius 15 ayat. Saya nggak pernah baca, Bang. Sebentar. Jadi saudaraku, saya tegaskan lagi, penyesat adalah Paulus, bukan Yesus. Ya, demikian. Jadi kau jangan bertanya lagi di mana akhlak Yesus. Yesus terlalu baik. Dia juga datang sebagai utusan, sebagai junjungan, sebagai tabib, sebagai guru untuk orang Israel. Titik. Saya turun, Bang. Terima kasih, saudaraku. Terlalu nggak bisa sama orang kayak gini, Bang. Sebentar dulu, bro. Sebentar dulu. Selama akalmu tidak sehat, kau tidak aktifkan, percuma kita berdebat, saudaraku. Enggak apa-apa. Bolehkan saya bertanya? Bolehkan saya bertanya? Kau Labuan Bajo, nanti kita ketemu, saudaraku. Nanti kita ketemu. Kau Labuan Bajo kan? Saya di Ruteng. Nanti saya pergi ke kau nanti. Saya nggak takut kok. Kita ketemu, saudara ya. Ya, sebentar. Ya, untuk semua ya, untuk semua. Saya Mungkin mandi tidak dulu, Bang. hanya Saya mandi. Saya nggak bisa kalau terlalu lama. Saya mandi. Ya, istirahat dulu, Al. Ya udah, istirahat lah. Nggak usah marah-marah, Al. Mungkin untuk semua begini. Sebentar, Pak Ustadz. Izin Yang dia Bang, sampaikan dalam itu, saya tidak ahli dalam penafsiran kitab suci, tetapi yang dia sampaikan dalam ayat tadi itu yang untuk Bani Israel, saya berpikiran begini, itu konteksnya ada, gitu loh. Konteksnya itu kan dia berbicara di depan orang Israel, iya kan? Kalau misalnya konteksnya itu didengarkan dengan zaman sekarang itu lewat media televisi, mungkin perkataan Yesus itu tidak seperti itu. Mungkin bahaya muat seluruh dunia. Karena semua orang mendengar itu lewat televisi. Tetapi pada saat itu adalah konteksnya. Yang mendengar dia pada saat itu adalah orang Israel. Maka dia mengatakan seperti itu. Oke, ya Katolik. Izin Bang Dito dulu. Izin Kang Dito dulu. Oke, begini Bang Pura. Ya. Tadi Alkitab menjelaskan tentang akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti mengatakan bahwasanya akhlak Yesus Kristus itu tidak baik, tidak seperti itu. Makanya dalam Islam dikatakan wa iyyakum wasan fa innasan wa ashabul hadis. Seburuk-buruk prasangka adalah prasangka yang buruk. Jadi nggak boleh seperti itu menurut saya nih ajaran Kristen, ajaran Islam nggak boleh seperti itu. Justru tadi AKTP ya secara otomatis memperlihatkan kebaikan Yesus Kristus, bahwasanya kebaikan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Enggak, itu kan dia jelasnya belakangan tadi itu Pak Ustaz. Sabar. Mengajak bangsa Israel untuk menyembah Tuhan yang satu. Yang kedua, kebaikan Yesus Kristus. Yang kedua adalah memperkenalkan dirinya sebagai utusan. Bukankah itu sebuah kebaikan yang ditunjukkan Alkitab? Cuma mungkin sudut pandang yang berbeda. Makanya saya ingatkan juga kepada Bung Pora, agama apapun agamanya Bang Pora, siapapun jangan suka berprasangka buruk sama orang lain. Itu saja dari saya Kang Dito, teman-teman. Lanjut. Ya betul itu Pak Ustadz. Kita tidak boleh bersangka buruk terhadap perkataan orang lain lah, gitu. Tetapi kan yang mendengar itu kan ya. Kayak suaranya mirip sahabat saya Pak Peter namanya. Yang di Bali orang Labuan Bajo. Oh gitu. Ternyata betul. gini Bre. Enggak, ini bukan Peter saya, Kang Dito. Ini kan saya udah kedua kali ngobrol sama Kang Dito lah. Waktu di roomnya Kang Dito kan saya naik gitu. Bukan Peter saya. Iya. Oke. Baik, gini Bang. Ya. Karena kalau dilihat dari emosional Alkitab ini, itu yang disebut dengan hidayah. Orang nggak bisa menghentikan. Jadi kalau memang diikhlaskan, karena hak prerogatif manusia itu kan di negara kita itu ada namanya hak asasi manusia. Mau memilih agama apapun,
tanpa ada larangan atau mungkin yang menghalangi atau mendoktrin, kan gitu ya. Terlebih Betul. kami Apologet Islam Indonesia tidak pernah memaksakan, bahkan Al-KTP juga awal-awalnya masuk di diskusi lintas agama. Dia sempat pernah mencoba dan kemudian kembali lagi. Itu tidak kafah. Nah, terkait dengan dalil, saya ya orang Katolik semuanya tahu kalau level jemaat itu hanya percaya magisterium, ya. Ya. Jadi tentang dalil-dalil ini, kalau masih di Katolik kita nggak bisa menjelaskan kepada orang awam selama kita nggak ikut seminari, kan gitu ya. Begitu keluar belajar, nah ini baru kita bisa diskusikan. Contoh, mungkin teman-teman Muslim juga pernah yang tadi dibawa sama Al-KTP ya, bagaimana perempuan Kanaan itu disebut guguk, begitu ya, betul? Perempuan Kanaan itu dianggap sebagai perwakilan orang di luar Israel. Dia datang kepada Yesus minta bantuan anaknya yang kerasukan setan. Kemudian disebut oleh Yesus, dikatakan guguk. Tidak patut memberikan roti yang sudah disediakan untuk anak-anak, dilemparkan kepada guguk. Nah, perempuan Kanaan itu menjawab, benar Tuhan, namun guguk hanya memakan dari remah-remah meja tuannya. Kalau pemahaman hanya di luar Israel itu perempuan Kanaan, saya tambahin dalil. Teman-teman Muslim bisa catat tambahannya, ternyata berlaku untuk orang Yunani. Orang Yunani juga dikatakan hal yang sama, disebut juga guguk. Ini orang Yunani yang menuliskan kitab Bible, katanya original teksnya Yunani, disebut guguk oleh Yesus. Saya mainannya sekarang begini aja lah. Kalau memang maunya yang lembut-lembut, tapi banyak yang kemudian menjadi Islamofobia, menyerang Islam, padahal ini Bible. Saya ambilkan dalil-dalil yang sedikit memang ultimate ya. Ternyata bukan hanya perempuan Kanaan yang disebut guguk. Perempuan Yunani, bangsa Siro-Fenisia, ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya juga. Dia juga mengatakan tidak baik melemparkannya kepada guguk. Itu ada di Markus pasal 7, nomor 26-27. Kalau Yesus diutus untuk seluruh umat manusia, perkataan mengumpamakan manusia dengan panggilan guguk, itu saya rasa nggak tepat. Bukan berarti saya menganggap Yesus ini nggak baik, bukan. Ini pemahaman kita, intelektual kita, pola berpikir kita. Ternyata Yesus hanya mengatakan, aku hanya diutus kepada Bani Israel. Lalu kemudian tadi kalau Pak Fora kaya mendengarkan, saya memberikan data terakhir untuk Al-KTP. Ada yang disebut jemaat iblis di dalam kitab Wahyu. Yang dikatakan di situ, yang kelihatan seperti orang Yahudi padahal bukan demikian. Siapa yang suka menyamakan dirinya dengan orang Yahudi? Dikatakan Yahudi rohani. Mohon maaf, ini Bible ya yang mengatakan ya. Ini Bible yang mengatakan. Jemaat iblis ini dirujukan kepada siapa? Kalau kepada sobat-sobat Kristen, saudara-saudara Kristen, bukan Kang Dito ya. Bible. Saya dari Katolik juga, saya membaca Bible keseluruhan. Kejadian, Deuterokanonika Perjanjian Lama, dan juga Perjanjian Baru. Dibaca untuk apa? Kenapa kok hanya magisterium? Saya baca dong. Kemudian saya tanya, kalau cuman imani saja, hanya mengikuti misa, dasaran misa dari mana? Bukan saya menyerang ya, mohon maaf. Ini lintas agama, isinya adalah akademisi, saya mengedukasi, memberikan pemaparan apa yang tertulis di dalam Bible, bukan bermaksud untuk teman-teman kemudian meninggalkan ajarannya seketika. Tidak, ujilah. Kalau tadi dikatakan oleh Al-KTP, katakan iya, katakan iya, tidak katakan tidak. Itu dasar membangun yang disebut cakrawala berpikir. Saya rasa itu Pak Fora, mohon maaf kalau ada perkataan saya yang